orang yang berhadapan dalam sebuah proses pilkada itu nggak berarti mereka bermusuhan. Ya. Itu yang meminta untuk jadi menteri itu Mas Gibran atau Pak Prabowo? Kan Mas waktu itu Cari kan tahu sendiri lah. Udah nggak boleh saya ngomong. Itu udah rahasia umum kan. Silakan. Jangan mancing-mancing lah, kan udah tahu Mas. Saya berharap masyarakat Jawa Timur ya itu harapannya pilih saya. tapi maksud saya secara umum. Jadi saya harus klarifikasi nih gitu. Ada beberapa yang judulnya Emil menolak loh. Lagu banget. Selamat sore Sobat Berita Jatim. Kita bertemu lagi dalam podcast Presklar hari ini bersama saya Teddy. Bukan Mayor Teddy ya, tapi Teddy biasa, Teddy Ardianto, redaktur Berita Jatim, kawan-kawan. Saat ini saya bersama Mas Anto yang biasanya sendirian. Saya temani Mas Anto. Siap. Gimana peta Pilgub Jawa Timur saat ini Mas Anto? Ya menarik, jadi peta Pilgub Jawa Timur ini sekarang ada 3 Sri Kandi, perempuan semua. Jadi laki-lakinya di nomor 2, diwakil. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, Cawagup Jawa Timur, nomor urut 2, pasangan dari Bukoviva Parawansa, Mas Emil Elister Dardak. Siap. Selamat sore Mas Emil. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Deddy. Sehat-sehat Mas Emil ya. Iya, alhamdulillah Siap. Mas Emil, gimana kabarnya Mas Emil? Baik nih, ini tadi habis ke Probolinggo, Siap. terus ke Surabaya, ada agennya, terus ke Mengkreng. Mengkreng tuh masih masuk Jombang tapi sudah aroma Kertosono. Betul. Mas Emil, kampanye ini kan sudah kurang 2 hari lagi, masuk sebulan ya, pas tanggal 25 Oktober itu. 24, iya, kita udah sebulan lah. Betul, Anggap aja udah sebulan. Nah, ini sudah berapa titik Mas Emil? Kalau dihitung itu per hari berapa titik? Sampai sekarang sudah berapa titik Mas Emil? nggak ngitung. Pokoknya kita rasanya memang, karena gini loh, sebenarnya waktu jadi wakil gubernur juga kesehariannya itu kan banyak ketemu orang. Betul. Gitu kita. Tapi ya itulah makanya urusan kantor itu memang harus bisa dibalance ya kalau menjadi pemimpin di provinsi itu kan pemimpin birokrasi dan pemimpin masyarakat. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa ketemu masyarakat tuh nggak ada urusannya sama nyambut gawe gitu loh. Sebenarnya itu bagian, karena kita tidak hanya mencapai pembangunan melalui birokrasi, tapi melalui mengajak gitu. Jadi sekedar hal sederhana seperti mampir di sebuah sentra UKM, kita sekedar memberikan support aja, pernah hadir itu dia bisa, kayak kemarin saya ketemu anak-anak muda gitu, saya bentuk supportnya apa? Diterima audiensi, mereka jadi punya kredibilitas, udah bisa bantu ekspor rempah-rempah ke luar negeri gitu. Jadi kadang-kadang memang saya sebut selalu ada 3 ran dalam pemerintah itu. Satu adalah peraturan, anggaran, kehadiran. Kita balik, tapi sebetulnya anggaran tuh bener-bener keluar duit. Peraturan itu pakai aturan. Misalnya minimarket harus menyediakan rak untuk produk UMKM. Di luar harus dikasih tempat untuk jualan pelaku usaha kecil. Itu peraturan. Nah, peraturan kembali ke kewenangan dong. Provinsi, ini yang suka orang kadang-kadang ekspektasi ya mungkin provinsi bisa melakukan apa saja gitu, bahwa beda karena kita sistemnya tidak hanya komando gitu, ada otonomi artinya ada ruang bagi kepala daerah untuk memiliki keputusannya sendiri. Bupati, wali kota dipilih langsung oleh rakyat gitu. Nah, yang beda hanya Jakarta kan wali kotanya diangkat oleh gubernur. Iya, betul. Nah, jadi seninya beda. Nah, kemudian agak mirip-mirip rasanya bupati. Kalau pernah jadi bupati itu, kepala desa itu kan dipilih langsung oleh masyarakat. Ya kan? Jadi kita bisa ngasih guidance, tapi kita tidak bisa memberi instruksi yang sifatnya itu kaku gitu. Kisi-kisi bisa gitu. Tapi kita harus aspiratif gitu. Jadi beda dengan di kota. Kalau di kota lurah itu kan diangkat oleh wali kota gitu. Nah, jadi proses itu tadi, peraturan ini ada limitation, ada keterbatasan kalau kita bicara Pemprov. Nah, tapi semangat kita bukan kemudian menyerah pada keterbatasan. Disitulah pentingnya kita berkomunikasi, membangun gitu ya,
membangun sebuah relasi. Jadi nggak bisa nyuruh-nyuruh, pokoknya ikut manut gubernur, nggak bisa. Harus kemudian jagongan sama bupati, cangkruan sama wali kota, diserap maunya apa, kita cari titik temu gitu. Nah, yang berikutnya adalah kehadiran. Hadir saja itu sudah membawa makna yang luar biasa gitu. Jadi ini 3 ran yang menurut saya menjadi penting. Anggaran, peraturan, dan kehadiran. Nah, makanya ditanya berapa titik Mas? Ya, selama kita menjadi wakil gubernur, kita melakukan 3 hal tadi itu. Kehadiran juga menjadi sangat-sangat strategis, sangat penting karena kita ingin menggerakkan masyarakat ke arah yang kita. Ayo kita ke sana bareng-bareng. Mas, ini kan Mas Emil sama Ibu kan maju yang kedua kalinya Mas. Dan 2018 kemarin kan, dan kampanye kembali kali ini. Dan apa sih Mas yang membedakan dengan kampanye yang 2018? Ada nggak yang baru yang disampaikan masyarakat Mas? Yang baru dibandingkan yang 2018 Mas? Pertama, yang baru sekarang kita bicara Gen Z, bukan lagi hanya milenial. Gitu. Meskipun sebenarnya kadang pendefinisian milenial masih merepresentasikan realitas zaman. Jadi sebelum milenial itu milenial tuh identik dengan digital. Jadi pra-milenial tuh digital tidak mendominasi gitu. Meskipun kenyataannya mereka yang berusia lebih tua dari milenial atau disebut generation X itu nggak semuanya lepas dari digital gitu. Tapi generasi yang dianggap sebagai generasi yang usia remajanya itu terekspos kepada digitalisasi secara masif, itu generasi saya dan beberapa tahun di atas saya gitu. Sampai ke sekarang hari ini yang makin parah juga kan gitu, tingkat penetrasi digitalnya makin ekstrim, Gen Z dan Generation Alpha. Nah, kita menghadapi hal itu gitu, ada isu-isu baru yang muncul hari ini. Revolusi Industri 4.0 muncul setelah Pilgub 2018 gitu. Pilgub 2018 ya milenial gitu ya. Sekarang kita bicara AI, artificial intelligence. Udah bukan isu yang ngawang-ngawang. Ngisi perut aja nggak bisa. Tunggu dulu untuk ngisi perut. Kadang orang perlu AI juga kita sekarang. Kenapa? Karena sekarang hal-hal sesederhana membantu desain kemasan untuk UMKM itu bisa dibantu oleh AI. Ada fitur baru tuh Adobe namanya Harmonize. Itu dia tinggal crop gitu satu gambar orang muka, taruh duduk kayak Mas Anto gini. Kan kaku tuh pasti kan warnanya nggak cocok kan, dia klik Harmonize, seret langsung natural warnanya. Sekarang pakai handphone baru dari Korea itu gambar sketching keluarlah gambarnya. Itu kalau kita bilang oh itu urusan elit, nggak bisa hari ini. Sekarang kita mau jualan cemilan aja itu harus tahu cara jualan digital. Waktu itu saya dibilang Pak ini kita di Madura ini masalahnya masih banyak masalah mendasar gitu kan. Jadi nggak usah ngomong digital. Tiba-tiba saya didatangi penjual kerupuk ikan, mereka, Pak, saya harus jualan online nih, bingung gimana caranya. Kenapa? Karena jualan offline susah udah. Jadi ya nggak bisa ada dikotomi urusan elit kalau ngomong digital. Kalau ngomong digital ya maksudnya, digital itu sudah menjadi sebuah pengungkit. Bahkan jangan-jangan kalau dikelola dengan benar justru bisa loncat gitu. Harkat hidup seorang masyarakat yang lapisannya dianggap mungkin bawah itu bisa loncat kalau emang ngelolanya pintar gitu. Bahkan kita bicara TikTok gitu. TikTok itu stage-nya beda sama IG. Di IG itu coloringnya harus bagus, ya kan harus indah. Di TikTok yang disenangi yang spontan. Burem-burem dikit tuh malah malah lebih real, lebih natural. Orang lebih senang jadi banyak ruang untuk orang itu muncul, tapi memang harapannya kontennya juga membawa manfaat gitu. Jangan konten yang kemudian ngerusak mental karakter anak-anak muda kita gitu. Tapi itu realita yang muncul hari ini yang beda dengan 2018 gitu. Dan kita sudah bersentuhan dengan itu sepanjang menjabat juga gitu. Karena kan realita itu mulai terjadi dan diakselerasi oleh pandemi itu membuat akselerasinya makin luar biasa gitu.
Sekarang yang namanya undangan seminar ya ada itu opsi ngirim video. Ya. Dulu orang nggak pernah opsi ngirim video, nggak ada, atau pakai Zoom itu nggak ada. Bahkan sekarang yang sudah meninggal sudah ditampilkan pakai hologram ya sekarang. Iya ya. Tapi kita belum punya alatnya belum banyak, tapi betul. Di luar negeri Kayak sudah mulai. di Kemarin juga konser di Jakarta itu Mereka tampilkan bisa. hologram. Jadi teknologi itu somehow biayanya tuh di awal tinggi tapi kemudian cepet turun. Turun ya. Sehingga akhirnya bisa digunakan secara. Sekarang LED dulu itu kemewahan, tapi hari ini di semua tempat minimal dipakai LED. Karena biayanya juga sudah mulai turun, stok LED juga mulai banyak yang bisa disewakan kemana-mana. Yang ngeprogramming LED juga makin banyak yang bisa gitu. Jadi ini perkembangan zaman yang menurut saya luar biasa. Tapi ada satu yang saya seneng, minimal kalau boleh mensyukuri. Dulu kita bikin Millennial Job Center kan, MJC. memprediksi bahwa gig ekonomi. Betul. Gig ekonomi itu realita akan dihadapi. Dan hari ini rame orang ngomong, Pak Presiden ini udah ngomong gig ekonomi Iya, kan, iya. Pak Jokowi maksud saya, maaf, Presiden ke-7 gitu ya. Sekarang Presiden ke-8 saya yakin Pak Prabowo akan Presiden menjabat sekarang juga tentu akan sangat kita lihat komposisi Posisinya. kabinet banyak anak mudanya juga kan gitu. Jadi pasti beliau juga akan progresif dalam menyikapi hal-hal ini gitu. Jadi yang kita senang malah ada beberapa perkembangan zaman yang malah makin menegaskan bahwa kita sebenarnya udah on the right track gitu. On the right track ya. Mas, Ini Mas Emil. ya tadi kok. Kemarin kan Mas Emil di sebelum Pilgub ini kan dirumorkan ini mau jadi ke atas mau calon wakil presiden. Gimana? Cawapres. Calon menteri. Calon menteri. Enggak, kalau cawapres enggak sih Calon kayaknya. menteri Cuman ya? karena usianya kemudian Iya. memungkinkan. Saya kan waktu itu kan belum 40. Terus kemudian syaratnya kalau udah pernah kepala daerah, ya kan, udah pernah kepala daerah, tapi di bawah 40 nggak apa-apa kan gitu. Ya salah satunya adalah saya, karena Iya. mungkin dihitung yang udah di provinsi, kabupaten kota ada siapa aja termasuk di satu saya. Jadi semua yang kepala daerah saya rasa disebut namanya sebagai potensial gitu. Menyikapi hal itu gimana Mas? Soal Sempat namanya Mas Emil masuk ke Masuk bursa menteri, menteri. bursa Nah, cawapres. ini menteri ya, ini menteri ya. Menteri. Nah, kalau menteri, ya kan udah pada tahu juga sih. Saya rasa udah rahasia umum bahwa memang itu sebuah pembicaraan yang memang terjadi. Tapi sekali lagi saya posisinya, jadi saya harus klarifikasi nih gitu. Ada beberapa yang judulnya Emil menolak, belagu banget. Kita mana berani kita menolak. Sombong gitu, amat ya. Sombong amat gitu. Enggak, kita bukan menolak. Cuman kami tidak terpaku pada dialektika atau pembicaraan ke situ. Kita mengalir. Artinya mengalir itu apa? Bahwa kami sudah dapat tugas untuk mendampingi Bu Kofifa sejak dapat rekom dari Demokrat bulan Desember. Ya kita tetap jalan. Ada undangan masyarakat, kita tetap hadir kan. Alhamdulillah gitu, setelah purna tuh masih banyak undangan gitu, diundang sana, diundang sini. Dan banyak masyarakat yang suka lupa kalau kita udah purna. Pada titik Padahal saya paling tegang kalau diundang terus dia bilang gitu kan, Wakil Gubernur Jawa Timur, mati saya bilang ini udah purna gitu. Saya bilang sama temen itu, kasih tahu itu ada periodenya 2019-2024 gitu. Tapi anggap aja hari ini itu doa mudah-mudahan memang Allah beri restunya bisa lanjut kan, mudah-mudahan gitu. Tapi waktu itu gitu, jadi saya terus saja saya tetap berdomisili di Surabaya, enggak kemudian saya dikasih ancer-ancer nih kayaknya bisa ke sana saya pindah ke Jakarta gitu. Enggak, karena ya kita tetap kemudian pertama saya juga punya, kalau ditanya mau yang mana juga saya soalnya waktu itu nggak bisa jawab. Iya. Mas Emil mau mana? Pertama bilang menolak menteri juga nggak pas. Dan tapi di sisi lain saya juga nggak bisa bilang iya, karena Jawa Timur nih udah gini loh, jabatan tuh kalau kepala daerah itu bukan cari kerjaan, ini bukan ngelamar kerja. Ya. Ini tuh bagian dari aktualisasi diri, identitas juga ada di situ.
nggak ujuk-ujuk besok saya ganti provinsi gitu, bukan gitu. Kita ini memang mengakar di Karena sempat namanya Mas Emil juga muncul di Jawa Timur. Pilgub Jakarta juga ya. Sempat. namanya. Itu yang meminta untuk jadi menteri itu Mas Gibran atau Pak Prabowo? Kan Mas waktu itu Cari kan tahu sendiri lah. Udah nggak boleh saya ngomong. Itu udah rahasia umum kan. Silakan. Jangan mancing-mancing lah, kan udah tahu Mas Teddy. Nggak etis kalau saya yang ngomong. Tapi Mas Emil waktu itu gamang nggak ketika menentukan sikap? Kayaknya saya lanjut aja deh sama Bu Kofifa. Nggak gampang kan sebenarnya, apapun itu kan baik ya. Iya. Artinya Jawa Timur buat saya provinsi yang sangat sangat besar potensinya. Ilmu saya insya Allah bisa bermanfaat gitu. Tenaga saya juga kepake dengan baik kalau di dalam membangun daerah gitu. Karena gini, saya ini kan lama berkarir di World Bank, di Bank Dunia. Kita bicara soal energi terbarukan, geothermal ada di Ijen. Yeah. Jadi pas ngomong enak nyambung. Kita ngomong soal kawasan ekonomi khusus ada 3 sekarang di Jawa Timur, ya kan? Ada yang halal, terus ada yang di Gresik, ada yang digital di Singosari. Kita bicara masalah kerjasama internasional untuk mengatasi banjir di Welang Rejo. Saya habis ketemu dengan menteri dari Belanda, meskipun ada cerita lucu tuh, gara-gara menteri Belanda habis ketemu menteri perhubungan kita, terus beliau masuk ke mana namanya? COVID waktu itu. Iya, Terus COVID. menteri Belandanya kena isolasi, saya juga akhirnya disuruh swab juga. Saya pertama kali swab, orang mungkin belum ada yang, masih sedikit lah yang di swab tuh, masih hitungan jari. Saya akhirnya harus di swab juga gitu. Dan lucu gitu, ada rapat gitu, terus saya tuh antara dikasih tahu dan nggak dikasih tahu. Orang mungkin takut kalau saya datang rapat gitu kan. Nah akhirnya saya nggak datang ke rapat itu. Terus saya ingat banget itu hari itu nggak berapa lama Pak Jokowi waktu itu masih menjabat mengumumkan ini saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah gitu waktu itu. Gitu ya. Jadi balik lagi ada kerjasama internasionalnya. Saya bisa ketemu dengan perwakilan dari negara-negara lain, dari lembaga internasional. Ilmu itu kepake. Tapi kedekatan kayak misalnya saya harus bantu Bu Gubernur mengkomando waterbombing. Ini keputusan besar. Ijen udah kebakarannya makin parah. Helikopter nggak cukup. Saya diarahkan ke Ibu diskusi dengan TNI AU, kita ambil keputusan di Arjuno, Arjuno kita tetap kita kasih cut off-nya adalah 2 kali 24 jam harus geser ke Ijen. Nah, hal-hal seperti itu istilahnya commander moment itu terjadi di mimpin provinsi gitu. Jadi saya merasa bahwa di Jawa Timur itu luar biasa, 38 kabupaten kota, penduduknya lebih banyak daripada Malaysia. Ilmunya kepake, ilmu teknokratik kepake, komando lapangan yang sangat tanggap bencana itu juga tergunakan, dan hubungan sosial kemasyarakatan, ketemu kiai-kiai di pesantren, santri-santri yang sangat sopan-sopan, kemudian juga di satu sisi mereka modern, mulai melek digital, tapi juga kesantunannya itu sangat-sangat kalau orang lihat santri gitu hari ini, anggapan bahwa anak muda tuh kemudian nggak bisa meneruskan tradisi itu hilang masuk gitu. Jadi itu semua ada di Jawa Timur. Jadi saya waktu itu gampangnya adalah nggak tahu mau jawab apa. Menolak itu nggak baik, apalagi mengabdi untuk negara itu kan bagus kan. Betul. Tapi kan itu ada pemimpin wilayah, ada pemimpin sektoral. Kalau menteri kan mimpin sektor. Kalau wilayah mimpin wilayah. Tapi Jawa Timur ini kebetulan gunung ada, pantai ada. Kota ada, desa ada, pertanian ada, industri high tech juga ada, gitu. Lengkap. Iya, semuanya ada. Pelabuhan, bandara, bandara Kediri. Ya. Saya senang sekali diundang. Saya bersyukur maksudnya Pak Luhut mengundang. Beliau inget sama perjuangan bupati-bupati Mataraman waktu itu, termasuk kami di Trenggalek, diundang. Cuman sayangnya Bu Kofifa juga diundang, kita harus sepakat nih, salah satu aja yang datang. Bu Kofifa yang sana. Kemudian saya mewakili Ibu melakukan kegiatan di Surabaya waktu itu. Padahal Mas Emil datang juga nggak ada masalah apa-apa, karena emang buat Trenggalek yang waktu itu kan yang ikut berjuang. Betul. Cuman kan dua-duanya diundang. Iya. Rasanya penghormatan terbaik kepada Pak Luhut itu adalah kalau Bu Kofifa yang hadir. Itu kok cepat dikerjakan bandara itu, Mas Emil? Karena Pak Jokowi atau apa sih yang nggak cepat dikerjain zaman Pak Jokowi? Semua kan dikerjain cepat. Yang saya yakin Pak Prabowo bisa juga lebih cepat lagi, mudah-mudahan. Ya, Pak Jokowi waktu itu
petisi 8 bupati wali kota. Jadi ada waktu itu kan nggak boleh digunakan untuk penerbangan sipil karena itu Iya, tempat latihan kurang tempur. Tapi kalau penduduk 10 juta, 13 kabupaten kota nggak punya akses ke bandara sama sekali, ya nggak bisa maju. Nah, betul. maka perlu bandara gitu. Bandara nggak langsung rame sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi long termnya akan berkembang gitu. Karena saya ngerasa jadi bupati, pertanyaan pertama saya ketemu investor, bandara terdekat. Ya. Ada Bandara terdekat. Nah, makanya kemudian dengan adanya bandara ini itu merubah nasib gitu. Apalagi pariwisata jadi punya potensi. Iya. Kan udah lihat tuh JLS yang udah terbangun, Pansela. Waktu itu kita memperjuangkan, saya masih bupati. Dengan waktu itu Bupati Tulungagung, Pak Sari Mulyo, kita sepakat Trenggalek dapat jatuh 300-an M. Tapi kemudian rutenya itu ternyata menurut Kementerian PU itu harus direvisi, biayanya bengkak jadi 2T. Masa 2T buat Trenggalek sendirian kan nggak mungkin kan? Ini gimana duit ini dibuang sayang kan? Akhirnya saya ketemu Pak Sari, saya yakinkan Pak, yang punya Tulungagung geser ke sini, punya saya geser, kita bikin koneksi. Jadi 2 rute digabung dapat sekitar 700-an sampai 800, hampir setel lah. 1T. Jadilah jalan yang sekarang lihat pemandangannya itu Iya, yang Jalan Pansela. Ya, jalannya view-nya bagus banget. Iya. Nah, itu kan buat pariwisata kan oke gitu. Mantap. Mas Emil ini kan sepertinya ada pembagian dengan Bu Kofifa. Mas Emil lebih menyapa ke generasi muda, ke kafe-kafe. Bahkan Mas Emil saya lihat nyanyi dengan beberapa audien. Kemarin juga di acaranya yang di kampus Mas ya, Situbondo ya. Yang kemarin terakhir itu Mas Emil Itu nyanyi. nggak direncanakan kalau itu. Ibu Kofifa nyapa masyarakat di pasar-pasar. Emang ada pembagian Mas Saya dapat tugas baru nih akhir-akhir ini. dari Parian. Oh, harus ada Mas. Parian. Setiap kali menyapa. Oh, ini loh. Mas Parian. Wih, kok saya Bu? Ijenya belum keluar, Bu. Disuruh pada sama Ibu Mas. Hah? Setiap kali menyapa masyarakat. Iya, kalau Jakarta lo mah jago kan Parian gitu kan. Nah, saya mesti belajar tuh kan. Tapi sekali lagi gini, saya juga mulai belajar karena nonton pertunjukan-pertunjukan. Kan Jakarta itu sudah mulai mengurangi live perform, tapi kan banyak junior-juniornya. Waktu itu ada acara saya ingat di Balai Pemuda juga saya datang di itu sana ada acara parian. Bu, saya bikin parian Bu gitu. Oke katanya. Oh, ya udah bikin lagi gitu. Tapi balik lagi, kalau yang di situ Bondo lucu, sebenarnya nggak direncanakan. Jadi paduan suaranya tiba-tiba bawakan lagu judulnya Lajengan. Lajengan itu lagu yang lagunya Kahitna. Kan nggak kebayang pergi ke situ Bondo denger lagu Kahitna. Ya kan? Nge-jazz ya? Agak nge-jazz kan itu, dan Lajengan aslinya jazz. Jadi lagu itu dibawa ke festival, World Festival di Tokyo. Kalau nggak salah tahun 80-an akhir gitu, atau 90-an awal gitu. Terus menang juara 1 World Budokan atau apa namanya festival. Nah terus saya denger itu mereka bikin versi itunya, makanya saya nyanyiin. Karena di acara bareng Mas Yofi bulan Februari lalu di 2024 saya disuruh nyanyiin Lajengan gitu. Jadi saya nyanyiin. Tapi betul kayak dengan Dewa juga, tapi Dewa ibu nyanyi. Ya, yang hidup betul berjuang kan? Iya, ibu nyanyi, di ref nyanyi. Iya, dan oke, ini kan bisa didengar hasilnya. Jadi ya ada dibilang pembagian secara saklek enggak? Enggak ya? Waktu ibu ke Banyuwangi juga ketemu anak muda, jadi Mas Emil juga ke pasar-pasar ya? Pasar ya, dan sebaliknya saya juga ke pengajian-pengajian, Maulitan, makan ibu suka guyon gitu. Ini sudah panggilannya kayak Haji Emil, kenapa? Ini udah nggak terhitung datang Maulitan ya. Maulitan. Kayak Haji Emil. Jadi nggak dibilang pembagian secara tegas enggak, Mas. Ibu bisa nyaman menggarap anak-anak muda, saya juga ya, dan saya kan memang basisnya kan juga sebenarnya dari tahun 2004 saya sih aktif pengurus Nahdlatul Ulama di Jepang. PCI. PCI Jepang gitu. Jadi ya memang sebenarnya kami ini dari basis yang relatif sama. Ibu juga sangat mengapresiasi seniman, musik gitu. Jadi saya ingat pertama kali ketemu ibu tanpa kepikiran Pilgub tahun 2017. Belum kepikiran Pilgub tuh gitu. Itu acara Tagana di Tulungagung. Saya ngiringin ibu nyanyi lagunya Dewi Yul tuh yang terus berlari itu loh. Jadi lagu-lagu repertoar lagunya ibu juga banyak yang progresif. Mas Emil, soal
approval rating Mas Emil yang survei terbaru ini cukup tinggi ya, sekitar 80% kinerja selama pemerintahannya dengan 5 tahun terakhir ini cukup tinggi, 80%. Dan sejumlah survei juga menyatakan ya hampir sebulan ini dari September ke Oktober itu naik terus 10% di poll tracking kemarin. Nah, ini mungkin selama sebulan ini apakah mau terus ngebut atau santai-santai aja, Mas? Oh, nggak boleh santai dong. Kita nggak boleh mendahului takdir. Allah yang nanti menentukan apapun hasilnya. Kami tentu ingin menang. Angka-angka yang ditetapkan sebagai target itu untuk memotivasi saja. Jadi sudah cukup atau masih kurang besar, Mas? Nggak ada istilah cukup ya. Setiap restu setiap insan yang ada di Jawa Timur menjadi harapan kami. Kasarnya ada ISO 100%, tapi nggak mungkin juga katanya kan, maksudnya kalau 100% kan lawan kita milik kita juga dong. Nggak mungkin gitu kan. Saat tim sesnya milik kita kan nggak mungkin. Enggak, tapi gini, saya ingin menegaskan dulu satu. Bagi kami sahabat-sahabat kami paslon nomor urut 1 ya, Mbak Lulu, Mas Lukman, nomor 3 Bu Risma Gushan, orang-orang yang baik dan juga berkapasitas gitu loh mereka. Tapi itu tadi balik, memang sebagai petahana justru orang akan bertanya-tanya kenapa Anda tidak mau melanjutkan lagi. Kalau Anda cinta pada daerah ini, harusnya Anda pasti mau lanjut lagi. Iya dong, gitu. Cinta nggak sama Jawa Timur gitu? Mau lanjut lagi. Nah, hubungan yang sudah terjalin itu kan, ya kan? Hubungan yang sudah terjalin, chemistry terjalin, itu kan ya nggak bisa direkayasa gitu. Kecuali dan kami berusaha bekerja setulus hati dan sepenuh jiwa lah, istilah benar-benar all out kita kerja, bahwa kemudian terwujud approval rating yang baik dan juga elektabilitas. Itu bukan kehebatan, itu sebuah kebaikan ya. Kita nggak mau, kalau hebat itu kan kayaknya kita bukan milih karena hebat tapi karena cinta, betul nggak sih sebenarnya? Betul. Ya, cinta itu muncul karena orang ini baik, orang ini tulus. Sebenarnya itu yang diinginkan masyarakat. Malah gitu. Jadi aneh kalau dan yang malah nggak maju lagi. Iya, dan petahana itu nggak usah pakai konsep panjang-panjang, tinggal diukur aja. Cuman kadang cerita di balik layar tuh masyarakat perlu tahu gitu. Mas minum dulu sambil minum, Mas. Iya, banyak minum dulu. Kopi ada minum. Jadi itu tadi, makanya balik lagi saya melihat gitu, kita punya mitra tanding yang baik. Tadi kompetisi sebagai petahana beda dengan kalau sama-sama baru. Kalau sama-sama baru itu compare track record dan segala macam ya. Yeah. Kalau di sini ini memang ada compelling reason nggak bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi ada sebuah alasan yang fundamental gitu untuk mengatakan. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf dalam sebuah dinamika politik akhirnya berusaha di-create gitu kan. Hari ini ada masalah gitu. Ya sebenarnya jadi akhirnya sorotannya pada adanya masalah, padahal sebenarnya kompetitor itu juga punya keunggulan tanpa ngomong adanya masalah gitu. Karena kalau dirunut lebih dalam, masalah yang disebut tadi itu juga tentu nggak semuanya steril dari itu juga gitu kan. Karena bukan masalah yang berkaitan dengan individu, tapi itu realita hidup. Kalau kita ngelola sistem kayak software secanggih secanggih Microsoft gitu aja ada kan report bugs, betul nggak? Bugs itu ada. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan secanggih Microsoft, bugs itu di-report untuk dilakukan pembenahan. Itu yang disebut hidup adalah perjuangan. Berkelanjutan dengan lagunya kemarin Dewa. Iya, jadi kita berjuang untuk menyempurnakan terus gitu, bahwa jadi lembaga sehebat apapun itu akan terus berusaha melakukan penyempurnaan. Jadi pada kita fokus ke situ, saya pikir wajar saja gitu, dan buat kami itu bentuknya konstruktif gitu. Tapi di sisi lain kita juga ingin menyeimbangkan dengan realita bahwa ada hal-hal, karena gini, ini bukan Khofifah dan Emil Dardak gitu. Ibu Khofifah dan Emil ini masalah puluhan ribu insan Pemprov, ratusan ribu stakeholder yang sudah kolaborasi sama kita. Mereka berkontribusi kepada capaian ini gitu. Dan kita ingin mengapresiasi semua gitu. Jadi kalau kami cuma diam aja, kami nggak seakan-akan membenarkan aja dong kalau ini, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kita sudah ada capaian-capaian yang konkret, dan
capaian yang konkret ini banyak cerita di balik layar gitu. Gimana caranya IPM itu meningkat? Orang di bawah IPM kiopo sih. Indeks pembangunan manusia. Saja jadi kiopo. Indeks pembangunan manusia. Maju enggak kadang-kadang tuh ya itu gitu. Kita kadang-kadang ngerasa, aku tuh sak bendino mesti rekoso gitu loh, mesti nyambut gawe gitu kayaknya susah banget gitu. Tapi ya ada kan pendapatannya gitu kan, maksudnya kadang ini tapi ada akhirnya gitu ya. Ya dari situ kemudian akhirnya sadar bahwa ternyata ada loh yang kemiskinan yang ekstrim, yang lebih bener-bener ya udah istilahnya tuh itu kayak orang di ICU gitu ya, Sangat miskin di UGD. sebelum diobati bahkan dia harus ditopang dulu nyawanya kan, ditopang dengan alat bantu pernafasan, dengan apa kan gitu, baru ngomong diobatinya kan gitu, distabilkan dulu vital signs-nya dan jadi kemiskinan ekstrim ini yang kemudian jadi sasaran yang paling prioritas, ditekan sampai hampir 0%. Dari di atas nasional 4,4 kita, nasional 3,2, kita akhirnya sekarang malah lebih rendah dari nasional. IPM kebalikannya, IPM tolok ukur kan gitu. Karena kalau kita nyetir kenceng nggak kenceng ya emang kerasa, tapi kan ngeliat speedometer, ada orang yang bilang enggak kok ini saya masih lambat tapi speedometernya udah 140. Iya kan? Masih lambat betul tapi nggak? Iya banter gitu. Kan tergantung suasana gitu. Nah makanya terus giliran lagi ngeliat sesuatu di luar melambat, dia nggak sadar kecepatannya nggak 20 kan. Itu kan ada relativitas, subjektivitas yang terjadi. Kerja makanya perlu pakai tolok ukur. Itu. Tolok ukur ini KPI. KPI ini penting, nggak bisa diabaikan. Nah, KPI pembangunan manusia itu IPM dan itu digunakan di seluruh dunia, Human Development Index. Memang ada yang bilang sekarang ada Human Capital Index lah ya. Tapi sebenarnya yang kita ukur adalah pendidikan, kesehatan, pendapatan. Mas, kemarin kan di debat kan, Mas saya merasa nggak sih dikeroyok sama dua paslon? Kalau saya mengamati kan mereka kayak seperti ngomong soal kemiskinan, terus orang Madura itu tanya apakah Madura masih masuk warga Jawa Timur. Terus juga kemarin juga bilang mereka minta agar kayak rumah sakit Mas di Madura misalnya nggak harus berboyong-boyong di Surabaya. Kan udah. Ya. Rumah sakit Muhammad Nur bentuknya bahkan Di Pamekasan dibuat di Pamekasan itu. Ya. Dan menjawab aspirasi dari masyarakat gitu ya mengenai itu. Jadi di Pamekasan ini rumah sakit rujukan, sehingga mungkin kalau Bangkalan nyebrang ke Surabaya masih lebih mudah. Ya. Tapi kalau Bangkalannya sudah Belega ke arah sana ya, ke arah Belega gitu, Belega mungkin sudah agak jauh ya ke Surabaya gitu. Walaupun sekarang kita lihat ya jalan dari Tanah Merah ke Semarang itu agak lebar loh, lebarin itu dicicil gitu. Dan, tapi itu APBN, tunggu dulu. APBN itu diturunkan hasil koordinasi dengan Pemprov. Pemprov ini memang wakil pemerintah pusat, juga ikut memperjuangkan prioritas. Dan satu hal yang paling penting gitu ya, ada hal yang paling penting yang perlu kita sadari, bahwa anggaran pasti terbatas di pusat, provinsi maupun kabupaten kota, desa sekalipun. Gitu. Jadi penajaman itu adalah hasil koordinasi antara Pemprov dengan Bappenas untuk menajamkan titik-titik. Makanya kita minta kemarin, pertama kan sudah terasa tuh Lumajang ke Probolinggo, enak tuh hari ini kan? Iya, sudah bagus Mas. Nah tentu kita butuh pemimpin yang turun gitu. Jadi saya suka turun ke Probolinggo Lumajang, foto, ketemu masyarakat, saya rekam, saya kirim ke kepala balai, Pak. Nih masyarakat happy, Anda udah ngelebarin. Akhirnya jadi semangat kan, terkawal, lebarin terus sampai akhirnya dari Leces kan, mudah-mudahan sampai ke situ ke Lumajang sudah lebar. Lanjut lagi di Madura, ya kan, dari Bangkalan ke arah Sampang. Nah tapi tentunya bagi yang Sampang, meskipun jalannya bagus, dia akan mungkin lebih happy kalau di Pamekasan ada, sebenarnya juga bisa Pamekasan untuk rujukan. Nah ini rumah sakit Muhammad Nur. Jadi nggak, tapi balik lagi Mas pertanyaan tadi, bagaimana kita dikeroyok ya, itu realita tadi lah, bahwa ya memang kenyataannya saat masyarakat ini merasa bahwa Jawa Timur baik-baik saja, mereka harus meyakinkan bahwa Jawa Timur seakan-akan tidak seperti itu gitu kan. Jadi coba munculkan gitu, sehingga kayak kamu pacaran happy nggak? Happy. Kamu harusnya nggak happy gitu loh. Iya kan, itu yang sedang dilakukan kompetitor kami gitu. Jadi bahwa Bu Madura itu juga merasakan, oh dibangunkan sama Bu Khofifah ada akses pelayanan kesehatan keliling,
solar ini ya apa PLTS, PLTS. tenaga surya, kemudian selalu ngirim air pakai KRI, waktu lagi COVID juga bantuan itu dikirim dikawal betul sama ibu bersama Pangku Armada, terus jangkar segitu dibuat bagus gitu kan, itu dibuat program itu ya semua itu. Tapi kalian tuh kamu harusnya nggak happy pacaranmu gitu ya kayak gitulah. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya juga strategi politik. Kan emang income pun sasaran empuk ya. Ya gini, ada beberapa cara. Ada yang memang udah nggak happy, itu dilihat dari approval rating gitu. Ini kan happy. Nah, yang harus diyakinkan dulu nih, kamu nggak happy. Jadi bukan saya itu bagus tapi kamu nggak happy gitu. Ya nggak apa-apa. Itu realita dan itu dicoba ditunjukkan di debat gitu. Tapi insya Allah kan kami mencoba menjawab dengan data dan fakta gitu. Jadi nggak cuma ngomong indikator. Kenapa sih orang bilang gitu pendidikan di Jawa Timur kalau bermasalah kok IPM-nya naik? Ya. Artinya kan angka partisipasi di SMA SMK meningkat sebenarnya. Kenapa bisa meningkat? Kenapa putus sekolah jadi semakin sedikit? Karena memang kenyataannya iuran wajib sudah nggak ada. Adanya harus sukarela. Bahwa kemudian kita masih punya tugas ke depan agar cara mengelola sumbangan komite yang memang aturannya dari Permendikbud, bukan aturan gubernur, aturan Permendikbud. Dan ada banyak suara yang mungkin mereka tidak kencang bersuara di publik, tapi kencang bersuara ke kami bahwa Pak, kami masih mau ekskul jalan, kami masih mau peningkatan pengayaan ada loh. Ya ini kalau iuran wajib nggak mungkin cukup menghilangkan iuran untuk nambah kegiatan ini, yang positif ini. Kami pengen istilahnya depan sekolah tuh jangan sampai becek gitu kan. Ya tapi ada sekolah yang atapnya mau ambruk, itu duluan dong yang kita dahulukan gitu loh. Jadi artinya emang isu SMA gratis, SMK gratis, Mas Emil itu sudah terjadi di zamannya Mas Emil sama Bu Kofifa. Artinya gratis, cuma emang ketika ada sumbangan komite itu emang itu wilayah dari sekolah yang memang ingin memajukan kualitasnya Mas Emil seperti tadi untuk betul dan nah makanya tapi saya tidak denial bahwa mungkin ada sebuah kebiasaan proses cara yang akhirnya orang dan dia mungkin sebenarnya mampu tapi kepepet jadinya gitu loh. Kayak nggak boleh dibilang ya kamu kalau nggak mampu nggak apa-apa loh, bukan karena saya nggak mampu gitu loh kan gitu, itu nggak boleh, itu udah salah. Tapi di masyarakat juga ada mampu nggak nyumbang itu rasanya itu nggak benar. Jadi misalnya gini, Mas Anto, saya, Mas Teddy sama pendapatannya sama nih, sama. Tapi mohon maaf gitu, Mas Anto pengen nyumbang, Mas Teddy pengen nyumbang, saya itu punya barang yang lain yang buat saya lebih prioritas dibandingkan tadi. Nah, terus kemudian tiba-tiba kita sama-sama dimintai sumbangan. Iya. Jenengan ngasih, saya akhirnya aduh, sungkan aku iki ngasih masuk ngasih. Wong podo-podo kok pendapatannya gitu loh. Yeah. Akhirnya ya misu-misu gitu, iki sih jalui sumbangan. Mas Teddy ngasih, Mas Anto belum ngasih, aku kemudian jadi kepeksa ngasih gitu kan. Wis, Mas Emil, Pak Wagub, ilang ono sumbangannya. Nah, itu kemudian agak nggak segampang itu makanya. Jadi saya memberi sebuah simulasi gitu. Kalau yang memang nggak mampu, selesai biasanya masalahnya. Jadi nggak ada yang namanya orang karena biaya mereka putus sekolah gitu. Dan saya sudah merasakan, saya minta ada salah satu kota nih ya. Kemudian saya minta datanya, katanya kamu nebus ijazah pakai Basnas. Kasih, kalau itu ada SMA negerinya soalnya saya mau balikin duitnya, saya bilang gitu. Ternyata pas saya lihat listnya nggak ada loh, swasta. Kalau swasta kan kami nggak bisa atur gitu. Ini yang negeri gitu, yang negeri nggak ada. Artinya memang nggak ada tahan menahan ijazah. Kadang nahan menahan ijazahnya itu bukan karena biaya, karena ngilangin buku perpustakaan suruh balikin dulu gitu loh. Jadi kadang kita kalau langsung kemudian kayak ini saya alami waktu saya jadi bupati. Kita kan, anak 30 tahun kan, wakil 25 lebih muda lagi tuh Mas Ipin. Kepala Dinas Pertanian saya panggil, Pak nih di medsos Pak lihat, kenapa Trenggalek nggak seperti daerah lain, pupuk subsidinya nggak rata gini. Iya. Pak, saya nggak mau seperti ini Bro, masih semangat kan, tolong cari tahu sama Kepala Dinas. Balik lagi Pak, gimana hasilnya? Itu ternyata dia juga kata temennya, dia juga nggak tahu di mana. Ini bukan dia. Katanya ini. Iya, terus ada lagi, banjir, ayo kirim. Ternyata foto tahun lalu, lampu merah itu pasti lihat sana kering Pak. Udah deh, jadi gitu. Terus ada lagi yang Pak ini anak ini mau putus sekolah karena nggak mampu, gambaran ini.
terus rumahnya masih dari Gedek gitu kan. Saya langsung terjun karena nyampe ke teman saya di Jakarta gitu kan. Saya diinfo, ayo kita luncur kan, luncur saya cek, Pak ini kan baru dapat beda rumah, loh terus gimana kok Gedek? Oh enggak, dia nambah lagi ekspansi ke belakang bikin dapur. Oh. Tuh, jadi ini realita bukan kita ngeles, bukan denial, tapi aku ngelakoni nih, saya turun betul, ngelihat betul, tapi kemudian saya nggak pernah kapok. Bis lain kali tak Carno nggak boleh, tidak boleh meremehkan setiap itu, tapi ojo ke susu baru ndelok status misu-misu ke anak buah nggak boleh. Termasuk tabayun dulu, Subuh pendek. ngecek dulu. Iya. termasuk ini Mas, kemarin pertanyaannya dari pas debat itu kan soal link and match dari lulusan SMK Ya waktunya itu. kan cuma 1 menit saya jawab udah gitu. Nah, iya. Nggak, udah kurang gini bukan. gimana Mas itu? Pertama Pengangguran gini saya udah pertama pertanyaan gini, berapa persen bedanya? Karena gini, SMK itu menyumbang 60% dari, jadi sejak zaman Pak D 60% anak anak usia SMA itu memilih SMK. 40% SMA. Kemudian harus lihat dong profiling income level dan apa. Biasanya yang SMA tuh lebih di urban. Mereka tuh orang-orang yang lebih urban oriented. Kemudian kadang income levelnya juga lebih tinggi, lebih milih SMA. Jadi kalau ini lebih banyak poolnya, maka sumbangannya juga kemungkinan akan lebih signifikan gitu. Tapi dibilang mereka menganggur juga perlu hati-hati. Karena kerja freelance itu memang jamnya itu tidak seperti kriteria BPS. Nih duduk ngeles gitu. Iya, ini Mas Lukman konco kuis ngrungokno. Iya, Mas. Ini kabeh konco kuis Mas. Gusan juga ya orang-orang baik semuanya lah tadi seperti saya bilang. Cuman ya namanya berdebat kan seni. Mereka kan emang orang-orang yang juga jago juga lah ya dalam berdialektika, dan saya enjoy lah gitu dengan teman-teman itu. Saya rasa mereka bagus lah menyoroti. Cuman karena di sini saya ditanya, kenyataannya SMK saya nih saksi sendiri, kita bikin kelas ada namanya Teaching Factory, kita bikin kelas industri animasi loh di Singosari. Kemudian kita bikin kelas kopi ada di Ponorogo, kopi. Terus saya di Trenggalek di Panggul itu bikin jurusan pengolahan ikan. Jadi kita sudah melakukan penyesuaian karena dulunya itu 70% dari jurusan itu teknik otomotif mesin ringan. Jadi agak lucu juga kalau kompetitor kami malah mencotoi kalau butuhnya otomotif jangan dikasih, justru otomotif yang kebanyakan. Artinya kemudian kan mungkin baru melihat secara global. Enggak gini. Itu kan sudah standar kalau ngomong harus link and match ya, nggak perlu turun ke SMA SMK juga udah tahu link and match. Tapi kalau turun betul akan tahu bahwa justru contoh yang diberikan adalah yang sudah kebanyakan. Otomotif mesin ringan itu udah kebanyakan. Komputer jaringan udah kebanyakan. Yang kita perlu adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Itu yang lebih dibutuhkan ketimbang teknik komputer jaringan. Otomotif mesin ringan harus berubah ke mekatronik, bukan otomotif ringan aja. Karena akhirnya nanti nggak kepake. Mesin sekarang pakai ECU sekarang, Electronic Control Unit. Jadi ini yang sudah berubah gitu. Jadi tapi itulah debat tidak memberikan saya waktu untuk menjelaskan lebih dalam lagi gitu. Mepet waktunya. Jadi kemarin masalahnya cuma waktu aja ya. Iya. Kurang. Tapi gini lah, itu teman-teman saya memang cerdas dengan waktu terbatas, mereka menggunakan strategi yang menurut saya baik gitu. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Jangan komplain. Ya memang itu kok aturan mainnya debat dengan waktu segitu. Mudah-mudahan, tapi saya optimis kok. Saya dapat banyak support dari guru-guru SMK swasta terutama. Makasih Mas sudah membelain anak-anak kita gitu. Karena mereka juga sudah berkarya kok. Mereka kerja jadi freelance di Ponorogo, salah satu SMK di sana, SMK itu ngembangin kayak semacam apps yang mempertemukan antara teknisi freelance dengan konsumen. Ini termasuk di sini Mas, ini ada beberapa magang SMK. Freelance kan? Freelance. Ya, banyak teman freelance nggak sekarang? Iya. Kerjanya freelance gitu. Apakah sehari 8 jam? Enggak gitu. Karena apa? Karena ukuran output mereka bukan lagi working hour gitu, tapi output hasil gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya bikin lagu nih sama teman saya Nino Ran. Dia punya Lalil Manino yang bikin lagu kupu-kupunya Tiara Andini. Itu dia ngarang lagu mungkin dia setengah jam udah jadi. Apa artinya kita hanya mengapresiasi
bahwa kerjaanmu ya cuma 30 menit. 30 menit itu nilai sen, bukan. Karena apa? Karena dia itu udah sering manggung, sering nyari referensi, itu sudah terakumulasi di kepalanya. Begitu dia ngerjakan, ya dia mungkin cuma butuh waktu 30 menit. Betul. Tapi bukan karena 30 menitnya itu yang dihitung, tapi the lifetime of experience gitu, pengalaman sepanjang hidupnya, karirnya yang harus dihargai gitu. Nah, inilah ciri khas freelance. Dan dia kadang itu justru mikirnya tuh pas lagi nyantai-nyantai, lagi di Membuat orang teras, juga. nyari-nyari Ilham. ilham gitu kan. Aku lagi makan soto gitu. Wah, ya gitu. Iku nggak dihitung jamnya, ditanya BPS yo jam berapa? Nggak ngerti gitu. Jadi saya tujuan saya bukan nge-les, tapi saya ingin gini. Debat adalah momen juga untuk saya menyampaikan hal-hal penting kepada masyarakat bahwa Pemprov Jawa Timur adalah Pemprov yang paling pertama, bahkan memang sudah mulai ada yang mengikuti, tapi kita paling pertama berkomitmen untuk gig ekonomi. Jangan anak muda hanya dikasih pilihan jadi pegawai tetap, jadi wirausaha yang harus keluar modal dan bisa hilang modalnya. Tapi yang bisa jadi freelance, ini kan dia butuhnya bukan modal toko, modal alat, atau pegawai itu modal CV. Iya. Yang mereka butuh portofolio, pengalaman bekerja berbayar, project. Saya pernah ngerjakan project ini, hasilnya jelas, saya dibayar profesional. Karena belum terlalu pengalaman, pas ngerjain itu nggak apa-apa didampingi mentor. Begitu sudah ada itu, dia bisa cari kerja sendiri, dia bisa cari klien baru. Itu yang saya sebut, jangan bekali anak muda hanya untuk dua opsi, kasih juga kesempatan untuk yang mau memanfaatkan gig ekonomi. Mas, ini dari dua paslon kan ada nama Gusan. Bagi Mas Emil ini kan bukan nama yang asing. Iya. Artinya Gusan ini kan juga mantan juru bicaranya Mas Emil bersama Bukoviva 2018, Mas. Mas Emil sendiri ketika mendengar Gusan dipinang oleh Bu Risma bakal maju menjadi rival Mas rival politik mitra demokrasi, Mas Emil waktu itu kaget nggak ketika mendengar loh, kok Gusan yang maju? Atau Mas Emil Ya, Biasa aja. kaget kan karena namanya, kayak kita ketemu temen di mall ya kaget kan, kok ada di sini gitu, kita juga kaget gitu. Tapi saya melihat bahwa Gus Han ini insya Allah punya sebuah etika dalam berdemokrasi. Ini bagian dari sumbangsi beliau untuk membangun iklim demokrasi di Jawa Timur. Bahwa orang yang berhadapan dalam sebuah proses pilkada itu nggak berarti mereka bermusuhan. Iya. Kami ini bersahabat, saya sangat mengagumi Gus Han, beliau pribadi yang menurut saya sahabat yang sangat baik. Di proses ini komunikasi nggak bisa terlalu intens tapi nggak putus juga gitu. Jadi ya saya justru sangat senang, ini mudah-mudahan bisa jadi percontohan bagaimana proses pilkada itu adalah adu gagasan, adu rekam jejak tanpa harus kemudian merasa bahwa kompetitor kita adalah musuh yang ingin menerkam, menghabisi kita. Ketemu pertama kali sama Gusan kapan Mas? Waktu setelah Gusan maju itu Mas Emil ketemu Kita ketemu seheronya pas pengambilan nomor urut di hotel Kirben ya, Irama. Ngomong Mas, waktu Mas ketemu. ngomong, saya juga sampaikan selamat ya Gus, karena ini kan mengikuti kontestasi ini juga suatu hal yang baik ya. Yeah. Gitu. Ini kesempatan publik juga mengenal sosok Gus Han yang kalau saya menilai secara pribadi juga memang beliau punya kapasitas yang baik, charming, berkarisma, santun, punya kecerdasan. Ya saya senang lah melihat Gus Han juga bisa ada dan memacu saya juga untuk tampil lebih baik lagi. Mas, waktu debat kemarin kan sempat Gusan mengeluarkan celutuan. Ya nanti kalau saya terpilih menjadi wakil gubernur, Mas Emil sama Mas Teman jadi konsultan saya. Yes. Guyonan lah itu. Guyon jangan terlalu dianggap serius, jangan sampai kayak itu enggak. Saya anggap itu menghibur tidak, saya sama sekali tidak merasa itu bentuk keseriusan untuk merendahkan. Beliau guyon supaya penonton nggak ngantuk lah. Podcast mana sih Mas? Waktu podcast kita sama Gusan kemarin dia juga ngomong. Gusan itu ngomong, Mas Emil ini seharusnya lebih naik ke atas, bukan lagi kapasitasnya wagub, tapi sudah menjadi menteri gitu Mas. Ya makanya seperti saya sampaikan, beliau persahabatan kita nggak luntur atau pudar karena kontestasi ini. Saya memahami betul pertimbangan Gus Han untuk menerima kesempatan untuk menjadi calon wakil gubernur dalam kontestasi ini, dan sebaliknya juga itu nggak mengganggu sama sekali.
Saya nggak merasa kemudian beliau tidak menganggap saya sahabat dengan maju di pilgub ini. Justru sebagai sahabat harusnya saya bisa memaklumi kenapa beliau maju di pilgub ini. Mas Emil sendiri melihat sosok paslon lain seperti Mbak Lulu dan Bu Risma seperti apa sih Mas Emil? Jadi seperti saya bilang, mereka semua punya kapasitas. Meskipun tentunya saya sangat mengagumi kinerja Bu Khofifah ya, karena ini bukan sekedar pintar secara teknokratik itu. Ada jam terbang dalam memahami dan melihat lebih dalam segala permasalahan. Kita ini bagaimana kemudian beliau muncul dengan konsep AMN, Asrama Mahasiswa Nusantara, pada saat provinsi berebut bikin mes untuk warganya sendiri, akhirnya tapi jadi nggak ada bauran ini kebangsaan. Jadi pilot project Jawa Timur ya? Iya, gitu. Dengan provinsi lain. Itu yang kemudian jadi pilot project, tapi alhamdulillah didukung ya oleh BIN, oleh pemerintah pusat, diresmikan oleh Pak Jokowi waktu itu. Jadi saya yang kadang-kadang ya, meskipun saya juga tahu keterbatasan saya, kadang kalau saya merujuk kepada capaian akademik saya, ada kalanya saya juga punya keyakinan, kepercayaan diri gitu. Tapi pada saat saya berdiskusi dengan Bu Khofifah, saya menemukan pola pandang yang melebihi sekedar manajerial. Tapi ada leadership sosial yang memang terbangun karena beliau ini waktu Orde Baru itu berani di podium membaca teks yang berbeda dari apa yang sudah di screening saat itu. Jadi ya itu dia tadi bahwa beliau berani melawan arus. Beliau punya fighting spirit yang luar biasa, dan dalam proses itu beliau bertemu dengan orang-orang sehingga beliau punya empati. Orang yang nggak sejalan dengan beliau itu nggak harus dihempaskan gitu, karena beliau akan melihat dirinya sendiri ada di sana gitu. Sehingga bagaimana merangkul, kita bersyukur ada partai buruh bersama kita, padahal itu yang paling langganan demo. Kenapa kok kali ini dukung? Ya karena dia langganan demo, dia jadi lebih kenal sama kita, lebih tahu bagaimana kita dalam menyikapi demo, menyikapi perbedaan pendapat. Nah di situ saya banyak belajar dari sosok Bu Khofifah. Tapi sekali lagi, kan saya ditanya soal Bu Risma, Mbak Lulu, kok malah cerita Bu Khofifah gitu kan. Saya cuma ingin sampaikan bahwa Bu Risma dan Mbak Lulu, menurut saya orang-orang Mbak Lulu juga orang terpelajar ya. Pernah di DPR RI, Bu Risma pernah jadi wali kota, juga pernah menjadi Menteri Sosial. Semua punya keunggulan masing-masing, punya style masing-masing. Yang kami tawarkan adalah Jawa Timur 5 tahun ini berjalan dengan style yang ada. Tentu kita tidak akan mengabaikan perubahan zaman untuk kemudian melakukan penyempurnaan. Tapi itu tadi yang kami sampaikan adalah keberlanjutan, sesuatu yang kebersamaan yang sudah terjalin, ya kan? Kami ingin melanjutkan sebagai wujud rasa tresno kami termasuk keberlanjutan dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini seperti apa nanti? Kalau Pak Mas Emil menang, oke. Pak Prabowo seorang bapak bangsa, tapi pengalaman kami menunjukkan bahwa jalur komunikasi itu banyak, dan tidak dapat dipungkiri informal communication, jalur komunikasi informal itu banyak menyelesaikan masalah-masalah besar juga. Meskipun pemerintah seyogyanya harus bisa mengatasi semua, tapi itu fakta hidup, fact of life, bahwa komunikasi secara informal itu juga bisa membantu membuat permasalahan besar menjadi kecil gitu. Dan jalur kebersamaan secara garis-garis politik partai ini tidak akan memarginalkan mereka yang tidak ada di sini. Tapi apakah itu akan memberikan aksesibilitas yang lebih baik? Ya. Jadi itu kalau dilihat dari atas ke bawah. Atas akan berusaha adil, tapi realita hidup, komunikasi yang lebih intens, ruang komunikasi, pertemuan yang lebih banyak, itu akan lebih mudah lagi menyelesaikan masalah. Gitu kan. Jadi linearitas secara politik gitu ya, hari ini tentu akan membantu, tapi tidak menzalimi mereka yang tidak ada di sini. Nggak boleh itu. Ya. Nah, cuman masyarakat kan bisa menilai ya, kalau ini memang connect gitu ya, bahwa Menko Infrastrukturnya Mas AHY, kemudian Mas Emil di sini, nggak ngomongan, tapi apakah AHY akan adil? Harus adil. Mas AHY harus adil, nggak boleh dia tidak adil. Seorang Menko Infrastruktur harus adil pada semua daerah tanpa melihat warna.
Tapi bahwa ruang bagi kami untuk bisa berkomunikasi lebih intensif, meyakinkan bahwa bentuk keadilan yang terbaik adalah Jawa Timur sebagai provinsi penyumbang terbesar kedua, ekonominya, kemudian punya potensi besar ini untuk menggenjot ekspor, itu akan lebih mudah lagi tersampaikan, gitu. Tidak untuk menzalimi, tapi untuk memantapkan posisi kita, untuk kemudian secara objektif kita bisa mengkomunikasikan. Jadi, nah tapi sebaliknya justru kami ingin menyampaikan, nggak jarang pemerintah daerah itu justru tidak mensukseskan program pusat. Iya. Nggak jarang, Ya. karena mereka punya pendapat yang berbeda. Nah ini yang kadang-kadang sayang. Apalagi beda partai misalnya. Ya, kadang nggak hanya karena beda partai sih, tapi juga karena punya pandangan, punya keyakinan yang berbeda mengenai rencana pembangunan. Kami tentu akan selalu mengutamakan masyarakat Jawa Timur. Jadi kalau itu kebijakan yang akan membahayakan petani garam, Ya. untuk kebijakan mengenai stabilitas harga, ya kami akan memperjuangkan itu. Apabila petani tembakau akan terkena dampak yang luar biasa, petani tebu, kami akan memperjuangkan itu. Jadi, namun demikian, program-program pusat yang baik seperti makan bergizi gratis dan lain sebagainya, tentu kita dukung, gitu. Kita akan sinergikan, kita akan tebelin bahkan, kira-kira gitu. Kayak selama ini kita tebelin, makanya ada yang bilang, loh kan bansos dari pusat, ya betul, tapi kan kenyataannya penurunan kemiskinan terbesar terjadi di Jawa Timur. Betul. Ya kan? Nasional memang turun, tapi Jawa Timur penyumbang terbesar dari penurunan kemiskinan. Sekarang satu digit ya. Dan sekarang tinggal 1 digit kan, 9, itu angka kemiskinan makro namanya. Nah, itu kita menggunakan pendekatan 3S, suplemen, sinkronisasi, dan sinergi. Suplemen ini contohnya waktu COVID kemarin. Pemerintah pusat sudah menyalurkan 1,4 juta bantuan langsung tunai senilai 600 ribuan kepada tambahan rumah tangga di luar dari penerima bansos yang sudah ada. Di mana Jawa Timur masuk? Oh ternyata dia mengacu ke sistem DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian kita lihat, oh ternyata justru daerah perkotaan, daerah industri yang biasanya itu lebih sedikit penduduk miskin, itu yang paling terpukul karena COVID. Di perkotaan terminal sepi, orang yang biasa jualan gerobak nggak bisa masuk kan gitu kan, nggak ada yang ada pintunya. Sedangkan di pedesaan yang biasa lebih banyak yang miskin, tapi sekarang mereka masih bisa makan. Karena apa? Karena sawah mereka masih bisa nandur di sawah, mereka nanam di sawah mereka. Nah akhirnya kita lihat, oh ini ada yang nggak sesuai, biaya hidup di desa lebih rendah, di kota lebih tinggi. Jadi kita belikan yang namanya suplemen. Itu loh suplemen. Mereka penerima bantuan panganan tunai, kita tambahin lagi yang di daerah perkotaan 100 ribuan. Ada sekitar 777 kelurahan. Nah itu yang kita sebut sistem suplemen. Nah, sinergi ini bukan tugas Dinsos saja. Ya, dinas-dinas lain juga, dinas kehutanan bikin program anti poverty project. Kita lanjutin dari zaman Pak Dekarwo, berikan bantuan alat untuk ngolah hasil-hasil hutan. Yang yang ikan misalnya mereka butuh alat untuk apa, misalnya untuk pemindangan gitu. Jadi itu yang kemudian disebut sebagai sinergi. Jadi tanggung jawab penurunan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab dari Dinsos. Nah kemudian ada sinkronisasi program dari pusat data, makanya kita bikin WA group dulu. Bayangkan deadline-nya itu berapa hari lagi, saya ketemu ternyata ada berapa ratus ribu slot bantuan langsung tunai belum tersalurkan. Belum. Kenapa? Karena memang mereka punya kesulitan dari bottom up dalam menyetor data. Jadi kami bikin grup langsung kepala Pusdatin Kementerian Sosial, itu kemudian saya sambungkan. Ini di era Menteri Sosial sebelumnya. Itu kemudian kita sambungkan dengan kepala dinas sosial masing-masing kabupaten kota. Karena saya seorang wakil gubernur, saya bisa ngontak bupati wali kota manakala ini slow progress gitu. Yang ini slow progress. Akhirnya kemudian ada masalah teknis, bisa diperpanjang deadline-nya nggak hangus. Akhirnya alhamdulillah langsung melonjak hampir 100% terserap. Nah itu yang kita sebut fungsi sinkronisasi gitu. Nah itu strategi kita untuk memaksimalkan sinergi pusat daerah. Mas, setiap mengambil keputusan politik penting dalam hidupnya Mas Emil, melibatkan peran keluarga nggak sih Mas? Banget. Dan minta izin ke Mbak Arum itu dulu. Aku tak maju lagi Pilgub Jawa Timur ya. Iya izin karena saya sebenarnya udah dapat kerjaan di Jakarta, kembali ke dunia profesional. Saya jadi advisor di lembaga investasi.
di Jakarta gitu. Jadi makanya saya beberapa kali terbang ke Jakarta, lumayan lah untuk ngisi dapur ngebul kan gitu. Jadi Saya masih butuh side job lain ya. itu bukan saya job lagi, itu main job malah. Main job ya. Kan pendidikannya di situ. Wagub nyambi ya. Oh kan udah bukan wagub waktu itu, Iya, udah itu. purna. Iya, purna ya. Udah purna gitu. Jadi ya main job saya itu saya menjadi advisor. Jadi waktu itu karena wah Mil udah selesai ya gitu kan. Jadi mantan bos saya yang Panggil lagi, Mas. di dulu di lembaga keuangan tiba-tiba langsung nih tanda tangan kontrak kerja. Makanya tapi kemarin saya sudah mengundurkan diri tapi waktu pendaftaran kan karena kan harus efektif sejak ditetapkan ya, bukan Iya. pas efektif setelah penetapan KPU ya. nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah saya mengundurkan diri karena itu mereka masih ada afiliasi dengan BUMN gitu. Jadi ya itu saya Mbak Arumi tapi memberikan support. Dia bilang ya kita udah di sini, Mbak Arumi juga kan ketua PKK ya, Iya. udah telanjur deket sama ibu-ibu PKK. Ya udah Mas 5 tahun kita. Ini kan udah takdir kamu tuh orangnya nggak ngoyo dalam politik tuh mengalir gitu kan. Jadi kalau emang ini artinya udah di jalan dari Allah nih gitu. Kamu maju lagi, Bu Khofifah masih percaya, itu kan sesuatu yang kita syukuri ya. Bu Khofifah yang elektabilitasnya sebenarnya atas, ada yang bilang kan, tapi ya kita termasuk kemarin bisa memberikan sumbangan elektoral juga yang positif gitu. Ya kita bersyukur masih dipercaya. Kemudian apalagi justru ternyata Pak Prabowo sendiri yang memberikan rekom, ya kan. Kemudian ada Kim Plus, Iya, Kim Plus. ya masuk juga. Jadi ya Total kita 15 bersyukur. partai, Mas. Iya. Mas closing statement Mas Emil. Saya apa harapan berharap Mas Emil kepada masyarakat warga Jawa Timur, menjelang pemilihan gubernur. Ya, Tanggal harapannya 25 pilih Februari. saya. tapi maksud saya secara umum boleh dong. Boleh Mas, apa Mas? Kita kan berharap Ya, dipilih. Mas. Iya, belum siap. Kan saya bilang saya belum ahli. Tapi sebelum masuk sini saya juga kita ingin jaga tambahkan persaudaraan. tadi, Kalau ibu saya beda punya pilihan, peran jangan dulu ya. almarhumah yang saya Jangan sensi gitu ya. Sama istri, Tapi juga istri saya selalu mungkin itu bilang masalah ngobrol lah dengan kadang nggak salah Bapak keadaan juga gitu. Banyak Matu Darda. Terlanjur misalnya beliau banyak dekat dengan pandangan. Tapi balik lagi tadi waktu kita sudah sini dekat menuju pencoblosan. Itu tepatnya masa tenang akan dimulai tanggal hari terakhir kampanye itu tanggal 23. 23 Februari 24 sudah mulai Sudah masa sisa tenang. sebulan. Saya berharap masyarakat Jawa Timur sih menurut saya dan juga bantu ayo harapannya pilih saya. tapi maksud saya secara umum sudah beredar. Boleh dong. Boleh Mas, apa Mas? Kita kan berharap Ya. dipilih. Wow. Iya. Tapi Tapi juga ya mengambil konklusi. kita jaga persaudaraan. Dan Kalau ini beda pilihan, peristiwa yang sebenarnya tidak tukaran, bisa dijadikan jangan dasar sensi untuk gitu ya. memvonis seseorang. Kira-kira Mungkin itu masalah. Jadi kadang nggak salah keadaan Apa? juga gitu. Udah terlanjur Kalau kita misalnya perumpamaan gitu ya. dekat dengan jaringan Mas ini dan misalnya merasa jaga ingin ke toko sini gitu kan. itu kemudian ada Itu seseorang lumrah. kemudian Pelaku apalagi yang pelanggaran hukum masuk ke toko keluarga mas, kemudian gitu. jadi Ya kan? berantem kemudian dia Apakah pergi ada lagi tiga pilihan itu biasa. Kira-kira Jadi itu aja akan sih menurut cek saya ya, dan juga tokonya Mas bantu itu, ayo kita CCTV-nya juga dilihat, dicek. cermat Apakah Mas dalam artinya terlibat? hoax dan Mas terlibat fitnah dalam terus peristiwa terang sudah beredar. tidak terlibat dalam Sudah beredar, Mas. pelanggaran hukum. Iya. Sudah beredar. Nah ini Dimensi mengasumsikan hoax bahwa dan fitnah. pasti terlibat dalam Salah pelanggaran. satunya, Mas. Bukan hanya yang mengasumsikan, kemudian, memvonis. Nah, itu Mengambil kan sudah konklusi fitnah. dari Peristiwa yang kita sebenarnya harap tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan memvonis seseorang dalam lagi Cek kan? fakta ya, cek fakta. Jadi ya cover buat saya dicek lagi apa betul tidaknya kalau kita cuman ambil perumpamaan feedback gitu yang ya. kami dapat sejauh ini masyarakat nggak Mas gampang misalnya percaya. jaga Masyarakat sudah cerdas, Mas, ya? toko Ya alhamdulillah saya Kemudian bersyukur ada sekali seseorang, masyarakat pelaku justru pelanggaran kadang-kadang hukum masuk semakin ke toko mas. ngejelek-jelekin itu Malah semakin nggak simpatik, Mas, ya? nggak simpatik gitu. Kira-kira, jadi ya alhamdulillah akan dicek nggak tokonya Mas atau yang CCTV kayaknya sempurna gitu dicek, kita akan dicek. menghilangkan Apakah Mas semua artinya penyakit kan itu juga ternyata Iya. nah ini mengasumsikan masyarakat bahwa juga pasti tahu terlibat lah, dalam come on. pelanggaran hukum. Bukan hanya mengasumsikan, Kita memvonis. ingin angka-angka yang realistis Nah, itu kan yang sudah make fitnah. sense gitu. Sudah fitnah. Jadi, Ya, kita harap Oke Mas Emil, terima kasih banyak Kami-kami di melihat lebih dalam lagi podcast ya. fakta ya, cek fakta. ya Lancar cover di, buat saya dicek lagi betul pemilihan tidaknya. gubernur nanti dan Cuman feedback yang kami melanjutkan dapat sejauh ini program-program masyarakat nggak gampang terima kasih. percaya. Masyarakat sudah cerdas, Mas, ke depan. Ya, Sudah alhamdulillah aman, saya Mas bersyukur Emil. sekali masyarakat Mas Emil. justru kadang-kadang semakin Sukses untuk menjelek Pelita aja Jatim. itu Siap. malah semakin Malah nggak dekat. simpatik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kami
atau yang kayaknya sempurna gitu, kita akan menghilangkan semua penyakit kan. Itu juga ternyata ya masyarakat juga tahu lah, come on. Enggak seperti itu. Kita ingin angka-angka yang realistis, yang make sense gitu. Oke, Mas Emil, terima kasih banyak Sami-sami. di podcast Berita Jatim ini. Semoga lancar di pemilihan gubernur nanti dan tetap melanjutkan program-program Terima kasih. Pemprov Jatim ke depan. Semoga pilgub aman, Amin. lancar. Amin. Amin Mas. Terima kasih banyak Mas Emil atas waktunya. Sukses untuk Sukses. Berita Jatim. Siap. Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.